Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ila akhir ayat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih digerakkan hati kita, langkah kaki kita untuk datang ke tempat yang sangat mulia, yaitu rumah Allah di Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita terundang hati kita. Mudah-mudahan dengan niat tulus kita untuk mencari ilmu, maka langkah-langkah kaki kita yang kiri menggugurkan dosa-dosa kita, langkah kaki kanan kita meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, Allah sangat menghargai, Allah sangat apresiasi terhadap orang-orang yang mau menuntut ilmu. Sedetik saja, sebentar saja kita duduk di majelis ta'lim, maka insya Allah pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi bapak-bapak, ibu dan sekalian, kita duduk di sini dalam rangka menuntut ilmu, maka pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000. Ada yang sanggup sholat sunnah 1000 rakaat? Enggak ada ya? Banyak banget itu ya. Tapi sejenak saja kita duduk di majelis taklim, maka insya Allah pahalanya seperti itu. Wahai Jibril, itu jamaah di Al-Ikhlas lagi ngapain? Sedang duduk di majelis taklim. Ya Allah, beri mereka pahala sholat sunnah 1000 rakaat, insya Allah. Ya Allah, tapi ada yang tidur. Biasa nih ya, kalau udah ada ceramah ada yang tidur. Kata Allah, walaupun tidur kasih pahalanya. Alhamdulillah. Jadi Pak tidur di majelis taklim dapat pahala ya. Enak gak? Makanya usul saya, ibu-ibu, bapak-bapak, besok kalau mau tidur cari majelis taklim biar dapat pahala. Ya Pak Isnin ya, Senin di majelis taklim Al Inayah, Selasa di Istiqomah, ya kan, tidur dapat pahala. Iya. Kemarin di Al Hidayah tidur apa enggak? Dapat pahala, ya kan?
wabil khusus yang nyender. Iya, karena menurut ahli kesehatan di belakang tulang kita ini ada susunan tulang yang namanya pulus. Jadi kalau ditempelin jadi, nah itu tuh, nih ibu-ibu nih yang nempel harus diwaspadai tuh, ya. Bang Alek nih nempel, Bang Indra, makanya saya liatin terus nih. Pokoknya nempel, tidur sedikit tak siram. Salam serta salawat semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sekalian, ada sebuah cerita, ya. Ketika sebuah kapal kalau lagi berlayar, ketika kapal berlayar, ada anak kecil jatuh, cebur, anak kecil jatuh. Semua orang pada kebingungan, nggak ada yang berani nolongin. Tiba-tiba dari ujung kapal lompat, cung, anak muda, namanya Andra. Andra Sonono, kenal Andra? Dia loncat dari ujung, cebur, langsung dia tolongin itu anak kecil. Begitu ditolongin sampai atas, semua orang di kapal ngucapin terima kasih. Oi Pak Andra, terima kasih Pak Andra, terima kasih Pak Andra, terima kasih Pak Andra. Wabil khusus orang tuanya, aduh Pak Andra, terima kasih banget. Kalau nggak ada Pak Andra, ini anak saya satu-satunya pasti udah mati. Ini si Andra yang dikasih selamat, bukannya senang, marah dia. Gua nggak butuh ucapan terima kasih lo. Tadi kalau gua nggak kasihan, gua kagak angkat itu anak. Sekarang gua mau tahu itu tadi yang jorogin gua siapa. Jadi ternyata dia nyebur bukan kemauan sendiri karena dijorokin, ya. Namun akibat dijorokin karena terpaksa, alhamdulillah tuh anak juga bisa selamat. Nih kayak sekarang nih, ya, alhamdulillah di maulid yang sangat luar biasa ini, ya, yang nggak biasa-biasanya, al-ikhlas penuh kayak begini, ya. Mungkin ada di antara kita yang datangnya terpaksa, nggak enak sama temen, nggak enak sama Pak Emil, nggak enak sama yang lainnya, ya, datang ke sini karena terpaksa. Tapi mudah-mudahan walaupun terpaksa, begitu nanti mendengarkan nasihat, khususnya nanti dari Ustadz kita Habib, akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari keterpaksaan tadi menjadi orang-orang yang benar. Amin ya robbal. Ya, jadi walaupun ada yang terpaksa, tapi insya Allah setelah nanti mendengarkan wejangan akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang dari rumahnya sudah dengan ikhlas dalam rangka menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan akan benar-benar mendapatkan faedah dari maulid yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap maulid kita memperingati baginda Nabi Muhammad, kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap maulid kita mendengarkan para asatis mengupas bagaimana kepribadian daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai tingkah laku perhari-harinya, dari mulai beliau sebagai jadi sahabat, bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin. Insya Allah kita sudah pahami itu semua. Namun hari ini kita akan melihat dari sisi lainnya,
peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan kali ini. Allah berfirman di dalam ayat yang tadi saya bacakan itu surat Ali Imran, ayatnya ayat 133. Kata Allah, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Wasyari'u, bersegera dirilah kalian. Untuk apa? Ila maghfiratin mir rabbikum, menuju kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan dapatkanlah surga yang luasnya melebihi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa saya bawakan ayat ini? Karena setiap tahun kita mengadakan maulid, berarti umur kita bertambah apa berkurang? Bertambah apa berkurang? Berkurang. Tapi itu pada ulang tahun nambah, panjang umurnya, nambah berarti ya. Iya, diperingatin, senang-senang. Kalau umurnya berkurang harusnya senang apa sedih? Kalau umurnya kurang, senang apa sedih harusnya? Itu kalau ulang tahun pada senang ya. Umurnya berkurang, tapi justru malah senang. Karenanya Allah ingatkan, kalau umur kalian sudah mulai berkurang, artinya mendekati tanda-tanda kemana Pak Isnen? Kematian. Tahu aja dia, ya kan? Udah pengalaman. Makanya diingatkan, wasyari'u, bersegera dirilah kalian. Ngapain? Menuju kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita disuruh Kenapa disuruh tobat? Kira-kira orang disuruh tobat karena apa tuh? Karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada manusia yang lainnya. Nah, sebelum kita dipanggil oleh Allah, maka diharuskan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata orang hari ini, ntar ajalah tobat kalau udah tua. Kalau masih segini, masih panjang umurnya. Betul nggak? Betul nggak? Oh, betul ya. Iya. Jadi kalau masih muda, umurnya pasti masih panjang. Yakin nggak? Ada nggak yang bisa ngejamin besok masih hidup? Ada nggak? Nggak ada. Umur nggak ada yang tahu. Ketika kita berusia di dalam rahim 4 bulan, ya, 10 hari, ya, datang malaikat ruh, ya, dalam malaikat meniupkan ruh kepada kita. Ketika meniupkan ruh, ada 4 hal yang ditetapkan pada saat itu. Apa? Yang pertama, rezeki kita. Yang kedua apa? Di mana kita mati. Tuh ya. Yang ketiga apa? Kebaikan-kebaikan kita. Dan yang keempat adalah musibah-musibah yang akan kita terima. Itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi mati sudah ditetapkan. Jadi nggak perlu kita takut mati. Setiap orang pasti akan mati. Nih tampangnya udah camat ini. Apa camat? Oh, calon mati. Ya, bener nggak jadi calon mati? Bener. Udah siap mati? Udah siap belum? Jangankan saya Pak, tuh umur yang 80 tahun ditanya udah siap belum? Kalau bisa hidup 1000 tahun lagi, ya Pak ya? Iya. Padahal keinginan kita sebagaimana yang diwasiatkan oleh para khatib di setiap Jumatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kalau orang sudah tahu pangkatnya adalah camat atau simatupang, apa Pak simatupang? Siang malam tinggal tunggu. Nah ini Andra nih ya. Marganya simatupang dia. Siang malam tinggal tunggu panggilan. Makanya kudu siap. Kapan dipanggil harus siap. Karenanya Allah tadi wasariu, bersegera dirilah kalian, bercepat-cepatlah, jangan ditunda-tunda, jangan diulur-ulur. Nah, ini kan kita kebanyakan tadi tuh karena masih muda seolah-olah umurnya masih panjang. Belum tentu juga. Banyak orang yang hari ini masih muda, kelihatan sehat, tapi mati. Ada kelihatan udah sakit, udah payah, udah tua. Orang udah nyangka bakalan meninggal, tahu-tahu hidup lagi. Ya, dari rumah sakit dia sehat, yang jagain malah almarhum, ya kan? Karena jadi yang namanya ajal itu nggak bisa kita ketahui, ya. Kapan saja, setiap saat sudah ditentukan, ya. Jadi Pak Lala udah ditentuin nih, ya, matinya di mana, ya? Apa di Tomang, apa di mana lah? Apa di tempat pancingan, ya kan? Itu udah ditentuin tuh, ya Bang Alek ya. Iya. Tapi Pak Lala nggak dikasih tahu. Kenapa? Kalau dikasih tahu, Pak Lala matinya bakalan di tempat pemancingan. Kira-kira gimana? Seumur hidup dia nggak mau mancing dia. Iya. Kenapa? Sudah ditetapkan di mana dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali ada umatnya Nabi Sulaiman. Umatnya Nabi Sulaiman lagi ke rumahnya Nabi Sulaiman. Dia duduk bareng-bareng. Tiba-tiba datang orang tua pakai baju putih, jenggotnya putih. Dia datang, kemudian salaman sama Sulaiman. Kemudian dia setiap kali melihat catatan, kemudian ngeliatin tuh temennya Nabi Sulaiman. Dilihat catatan, dilihatin lagi. Ya kayak saya ngeliatin Indra gitu ya. Ngeliatin catatan, ngeliatin Indra. Si Indra hatinya gelisah. Kenapa nih orang kok ngeliatin saya melulu? Sampai dia pulang, Indra tanya sama Sulaiman, Man, saya temen kan dia. Kalau mau teman kan nggak apa-apa ya. Man, itu tadi siapa? Udah nggak usah tahu. Saya pengen tahu. Udah nggak usah tahu. Saya pengen tahu. Kenapa sih dia dari tadi ngeliatin saya? Kata Nabi Sulaiman, bener pengen tahu? Iya. Dia itu tadi adalah malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail, malaikat apa itu? Malaikat pencabut. Langsung pucat si Indra. Waduh, jangan-jangan tuh malaikat pengen nyabut nyawa saya. Maka dia bilang, Sulaiman, tolong, kamu kan punya tentara angin, tentara yang bisa cepat bawa orang. Tolong bawa saya sebelum tuh malaikat Ijrail balik lagi ke sini. Ente mau kemana? Ane mau ke tempat yang paling jauh. Kemana? Bukit Hindia. Paling jauh dari Palestina pada waktu itu Bukit Hindia. Benar mau ke sono? Benar. Maka dibawalah Indra tadi ke bukit yang paling jauh, yaitu di Bukit Hindia. Apa yang terjadi? Ternyata sampai di Bukit Hindia, itu malaikat Ijrail udah nungguin di sono. Ngapa? Ini bocah harusnya mati 2 menit lagi di India. Kenapa masih ada di sini? Maka dilihat lagi, takut salah. Tapi karena malaikat taat sama Allah, dia tungguin itu di Bukit India. Si Indranya pengen ke sono. Akhirnya ya dicabut nyawanya, ya. Jadi yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Bapak Ibu hadirin sekalian, iklan lagi ya, iklan lewat, mohon maaf. Udah ini aja cukup.
Biasa dah kalau Ustadz kan kalau bulan Maulid kan bulannya konser ya. Iya. Hari-hariannya konser. Kemarin ya 3 sehari 3 kali konser ya kan. Ya sekarang ya Allah masih kasih kebahagiaan, insya Allah suaranya masih bisa didengar. Ya amin. Makanya pelan-pelan aja lah. Ini Pak Abi belum datang ya. Jadi kata Allah tadi, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegera dirilah kalian dalam rangka mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah kekasih Allah, aku mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya barang siapa doa kita terkabul. Alhamdulillah. Marhaban Ustaz kita Habib. Terusin Ustaz. Ahlan wa sahlan. Terusin. Silakan istirahat dulu dah. Alhamdulillah bintang filmnya udah datang. Iya. Saya kan bintang pembawa apa tuh ya? Peran pembantu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita paham setiap saat kita bisa saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyari'u, bersegera dirilah kalian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh a'iddat lil muttaqin, dan dapatkan surga yang luasnya melebihi langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yaitu yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa ya. Apa nih Ustaz istirahat dulu ya. Walaupun suaranya sudah mau habis, tapi materinya belum habis. Gimana Bapak Ibu sekalian, langsung ganti aja bagaimana nih? Langsung lanjut. Alhamdulillah ya. Ini sih bagaimana kemauan jamaah aja dah ya. Suruh lanjut, suruh langsung ya. Jadi kata Allah, kita diperintahkan bertobat kepada Allah, bersegera diri untuk tidak menunda. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama masih dalam ayat tadi dikatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi orang yang pengen masuk surga orang yang rajin sodako, bukan orang yang pelit ya. Orang yang pelit ya, tahu sendiri dah ya, kelihatannya zikirnya mantap di musola ya, begitu ngelihat romo lewat dari jauh subhanallahnya paling kenceng, subhanallah sambil merem. Begitu kotak amal lewat dari dia, alhamdulillah. Nah itu orang pelit tuh namanya ya, zikirnya mantap ya kan, tapi ngeluarin sodakonya pelit ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit ya. Kalau dalam keadaan lapang insya Allah kita bisa. Bagaimana dalam keadaan sempit? Tetap kita disuruh bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah, ini saya juga dengar dari Habib saya waktu saya belajar di sini ya. Seorang yang sahabat Rasulullah yang kaya banget
karena dia pandai berdagang, seperti orang Padang. Kalau di Indonesia, Padang itu kan artinya pandai berdagang, ya Pak ya. Iya. Nah, ini sahabat Rasul ini kaya banget. Namanya Abdurrahman bin Auf. Orangnya luar biasa kayanya, ya. Dia pernah mendengar dari Rasulullah bahwasanya Abdurrahman bin Auf nanti masuk surganya belakangan. Kenapa? Dia kaya, hisabnya banyak, yang ditanyain banyak, maka dia nanti masuk surganya belakangan. Di dunianya kaya, masuk surga belakangan. Sedih dia. Kira-kira kalau bapak-bapak dikasih kekayaan, dikabarin masuk surganya belakangan, sedih apa kagak? Sedih, bener lu, swear. Bagaimana Pak Lala? Kalau dikabarin Pak Lala di dunianya kaya, begitu masuk surganya belakangan karena hisabnya kebanyakan, sedih apa seneng? Mau bilang seneng kagak enak ya kan ya, mau bilang sedih. Abdurrahman bin Auf sedih. Ngapa? Dia masuk surganya belakangan. Bagaimana dia berpikir bagaimana caranya dia bisa bersodako biar jadi miskin, biar masuk surganya duluan. Nah, ada perang Tabuk, ya. Para umat Islam pada waktu itu di Madinah pada ikut perang, maka gandum kurma nggak ada yang ngurus. Begitu pulang Tabuk, kurma banyak yang busuk, banyak yang sahabat pada sedih. Kenapa? Ini kurma bakalan nggak laku. Abdurrahman bin Auf bilang, ini kesempatan saya buat menjadi miskin. Maka dia beli itu kurma-kurmanya penduduk Madinah yang busuk dengan harga normal. Wah, para sahabat pada seneng. Kenapa? Kurma yang busuk nggak jadi dibuang. Kenapa? Dibeli sama Abdurrahman bin Auf dengan harga yang normal. Alhamdulillah, dengan beli kurma tadi hartanya Abdurrahman bin Auf habis. Dia senang. Alhamdulillah, senang sekali dia. Alhamdulillahnya Allah tidak tidur. Datang utusan dari Raja Yaman nyari kurma busuk. Buat apa? Ternyata di Yaman banyak kena wabah penyakit yang katanya tabib obatnya adalah kurma busuk. Maka diborong semua kurma busuknya Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat. Jadi gagal miskin. Betul Ustaz ya? Ya. Nanti kalau salah dibetulin sama Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kemudian wal kaziminal ghais. Apa itu? Orang yang mampu menahan amarahnya, ya. Jadi orang yang mampu menahan amarahnya, ya. Nih, pas lagi materinya orang yang mampu menahan amarah. Artinya nggak gampang marah. Walaupun kita air putih, Ustaz dapat teh kopi, saya nggak marah. Kenapa? Materinya begini. Wal kaziminal ghaiz. Ustaz, ya kan? Mampu menahan amarah. Ini ciri orang bertakwa. Kalau saya sampai marah, berarti saya tidak bertakwa, ya kan? Tinggal mesen doang. Kembung dah. Tuh yang kedua apa tadi? Wal kaziminal ghaiz, mampu menahan marah. Tuh ya kan? Ini para jamaahnya sudah lihat mukanya terang, mampu menahan marah. Walaupun ustaznya serak-serak juga enggak pada marah. Ya kan ya? Iya, alhamdulillah. Yang ketiga apa cirinya? Wa afina anin nas. Apa itu? Mau memaafkan kesalahan orang lain, ya. Jadi ciri yang ketiga orang bertakwa yang akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa afina anin nas. Dia mau memaafkan kesalahan orang. Berat nggak maafin kesalahan orang lain? Berat. Minta maaf berat.
memaafkan lebih berat lagi. Kadang-kadang untuk masalah maaf ya, sama saudara juga ada orang yang nggak bisa memaafkan saudaranya. Biasanya gara-gara apa tuh? Gara-gara warisan. Gara-gara warisan, keluarga sama keluarga, saudara sama saudara pada musuh-musuhan. Pokoknya 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan, gua kagak maafin. Dia serakah sih, tuh, ya. Tapi orang yang bertakwa, yang akan masuk ke dalam surganya Allah, ada punya sifat wa'afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Saya juga pernah dengar cerita dari Ustadz, ya, waktu saya kuliah subuh di sini. Apa itu manfaat daripada orang yang memaafkan kesalahan orang lain? Satu kali Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya, kemudian beliau tersenyum. Apa yang membuat Rasulullah tersenyum? Kata Rasulullah, nanti di yaumil akhir, di mana orang dibagikan amalan pahala dan dosanya, ada orang yang berkata kepada Allah, ya Rob, ini sahabat saya ini sering jolimin saya, ya, makanya saya minta Allah pindahkan apa itu kebaikan pahalanya kepada saya. Tuh, ya, Rasulullah kemudian mukanya merah, sedih dia. Kenapa? Karena banyak orang meminta pahala pada waktu itu. Kata Allah, tidak ada pahala sedikit pun padanya. Kalau begitu, pindahkan dosa-dosa saya kepada orang yang menjolimi. Masya Allah tuh, ya. Jadi kalau kita suka zolim kepada teman kita, sahabat kita, nanti di akhirat kelak pahala kita akan dipindahkan kepada orang yang zolim. Kemudian kalau tidak ada habis, maka dosa orang yang kita jolimi akan dipindahkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian anak muda tadi yang berdua tadi, dia menyatakan temannya ini bersalah. Kemudian Allah suruh mengangkat wajahnya. Ketika Allah angkat wajahnya, si pemuda tadi angkat wajahnya, di hadapannya dia lihat ada istana yang sangat luar biasa. Istana yang sangat gemerlap sekali. Dia berkata kepada Allah, ya Rob, ini istana milik siapa? Tuh kan, kalau orang nggak marah begitu, kelihatannya udah akan ada tanda-tanda. Jadi gatel nih para kita. Alhamdulillah. Ini biasanya kalau begini serak langsung hilang nih. Ketika dia mengangkat, dia melihat ada surga atau ada istana yang sedemikian luasnya, hebatnya, dia berkata, ya Allah, ini pahala istana milik siapa? Nabi mana yang punya istana seperti ini? Rasul mana? Tabi'in mana yang punya hak ini? Kata Allah, istana ini akan kuberikan kepada orang yang sanggup untuk membayarnya. Siapa yang sanggup ya Allah? Engkau pun sanggup untuk membayarnya. Bagaimana caranya? Kata Allah, kau maafkan temanmu, maka istana tadi akan menjadi milikmu. Wah elah, langsung dimaafin gak? Ya Allah, kalau begitu saya maafkan teman saya ini. Kalau sudah seperti itu, silakan kau ambil istana tadi, sekalian bawa temanmu yang punya dosa tadi. Masya Allah. Jadi wa'afina anin nas, memaafkan kesalahan orang yang sangat demikian beratnya, maka Allah akan kasih ganjaran yang sangat juga luar biasa. Inilah 3 ciri daripada orang yang bertakwa yang akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi yang pertama? Yaitu orang yang alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, orang yang mampu menahan amarahnya, ya. Yang ketiga adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau itu ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya robbal. Yang terakhir, yang keempat, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Karenanya hadirin sekalian, dimanapun kita berada,
dalam keadaan bagaimanapun kita berada, hendaklah senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Banyak kebaikan yang bisa kita perbuat di sekeliling kita. Kalau kita sudah punya niat untuk berbuat baik, jangan pula ditunda-tunda. Lakukan perbuatan dari yang baik tadi, mulai dari diri kita, mulai dari yang kecil-kecil, dan mulai dari sekarang. Insya Allah setelah mendengarkan kajian maulid pada kesempatan kali ini, yang akan nanti juga akan disampaikan oleh guru kita, maka insya Allah akan banyak perbuatan-perbuatan kebaikan yang akan kita lakukan dalam rangka memenuhi apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.